Pas terakhir rebut-rebutan ini. Ya. Itu tadi yang kita bahas ya. Seorang menteri datang panggul beras sendiri. Kemudian dengan jumlahnya ya hanya nggak sampai sekarung ya. Mungkin kalau sekarung berat kali. Kalau karung 25 kilo harus dibopong. So jadi terinspirasi mau bikin film. Kan kemarin Reza Radian bikin film kopi pangku. Ya. Saya mau bikin beras panggul. Beras panggul. Lucu kayaknya ya. Ya. Tinggal datang ke satu tempat ya. Tapi terlepas apapun ya, kita nggak tahu dalam hatinya Bang Zulhas ya. Tapi sebenarnya orang ini orang baik loh Bang. Beberapa kali orang yang ketemu saya, dia lagi bangun masjid atau apa gitu, terus, udah jadi aja bos, masjidnya start. Iya nih ada bantuan dari Bang Zulhas. Dulu tuh sebelum jadi waktu masih ketua apa namanya belum jadi menteri waktu itu, masih MPR ya. Dari bantuan dari Bang Zulhas. Beberapa kali tuh saya bilang ditutup oleh Bang Zulhas. Memang dasarnya memang orang ini sebenarnya orang baik sebenarnya. Ya. Cuma memang kadang kegenitan politik itu membuat akhirnya atau mungkin konsultannya kali yang memaksa itu ya. Nah itu dia. Kalau Bang Gaib sendiri melihat video yang beredar itu memang diunggah di akunnya Bang Zulhas sendiri atau dari orang lain? Ini yang kita juga belum tahu ini saya juga dapat kepastian kan. Iya. Kita juga belum dapat kepastian. Karena itu beredarnya kayak meluas gitu. Meluas, sangat meluas. Dan mungkin kalau niatnya tadinya bagus, niatnya diniatkan untuk Bang Zulhas peduli dengan rakyat Sumatera kan, beliau kan orang Lampung. Iya, orang Lampung. Tapi akhirnya jadi backfire. Dan sekarang se-Indonesia, bahkan teman-teman kita yang di luar negeri, itu ngirim itu, meme-nya tuh udah macam-macam udah isinya gitu. Jadi sesuatu yang tadinya ingin diharapkan positif, justru malah berbalik negatif. Berbalik jadi negatif. Karena itu, buat para politisi, berhati-hatilah dalam memainkan dayung perahu di tengah ombak media sosial yang seperti ini nih. Ya, betul. Begitu kita salah, maka itu akan jadi story yang berkepanjangan. Itu yang harus dihindari dan paling berbahaya sekali. Nah, kalau kita lihat ada video terbaru ini sebagai pembanding ya, Sobat Sindo ya. Sebagai pembanding, ada berita terbaru dari teman-teman kayaknya belum sempat ngopi dan ini kita tayangkan di Sindo Sore. Yeah. Jadi kalau Sobat Sindo ingin melihat bisa lihat di tayangan Sindo Sore hari ini. Bang Zulhas ini datang ke lokasi bencana, ke titik yang berbeda dari yang sebelumnya membawa beras itu, yang sempat viral itu. Di situ warga langsung mendatangi Bang Zulhas dan meratap. Meratap meminta bantuan pangan karena mereka belum mendapatkan pangan. Ya. Apalagi Bang Zulhas sebagai Menteri Koordinator bidang pangan. Dan Bang Zulhas langsung menyampaikan, oke, kebutuhan warga di sini akan segera kami realisasi. Ya, akan dibantu oleh negara, akan dihandle oleh negara. Bang Zulhas juga langsung memberikan instruksi selain berbincang dengan warga dan warga itu meratap minta bantuan pangan yang karena mereka sudah kesulitan pangan, itu langsung ada bantuan. Ini di sisi lain. Artinya tugas dan fungsinya sebagai Menko Pangan juga terlihat. Inilah yang kemudian kita menjadi bertanya-tanya. Apakah benar pencitraan? Tapi di balik apapun itu semua, ya kita juga mengharapkan bukan hanya sekedar pejabat atau artis, ya siapapun lah Anda yang ingin memberikan bantuan, ya janganlah hanya sekedar untuk posting-posting gitu. Termasuk buat teman-teman yang suka mengomentari, ya siapapun itu Anda juga perlu turun atau Anda memberikan bantuan ke tempat-tempat yang sudah disalurkan. Ada MNC Peduli, ada Dompet Duafa, ada Asar Humanity, Rumah Jakat, banyak lah yang bisa. Banyak gitu. sekali lembaga filantropi. Jadi kalau kita udah komen perlu dan penting untuk meluruskan sesuatu. Cuma saat ini warga Sumbar itu bukan cuma butuh komen, tapi dia butuh uluran tangan kita karena Bang ternyata di kawasan Aceh Tamiang misalkan itu ada satu desa menurut gubernur itu yang 4 kampung hilang. Terus akses terputus. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ke Tamiang udah mulai bisa dilewati, PLN juga udah mulai nyala. Nah,
respon cepat begini yang ditunggu oleh masyarakat. Selain itu juga membutuhkan, mungkin bagi Anda Sobat Sindo yang merasa, aduh, saya ingin tergerak memberikan bantuan bukan dalam bentuk barang atau uang gitu atau apapun. Saya ingin menyalurkan tenaga saya. Silakan. Bisa. Di Halim bisa tinggal daftar. Katanya di Bandara Halim bisa daftar dan itu tinggal diberangkatkan dengan menggunakan pesawat TNI AU kan kalau ingin menjadi relawan. Karena apa? Sebelumnya sempat viral. Orang yang niatnya mau jadi relawan, mau datang sendiri, berangkat sendiri, ternyata beli tiket pesawat harganya ampun-ampunan gitu. Nah, ada teman saya yang waktu jadi relawan di Tsunami, Aceh. Dia mau berangkat. Terus saya cuma ngingetin, kalau mau berangkat pastikan kondisi fisik kita kuat. Ya, betul. Kita terbiasa ngelihat mayat, saya bilang. Terus Anda udah terbiasa makan sehari sekali. Karena kalau Anda berharap makan sehari 3 kali di daerah bencana dan makannya mesti milih-milih, mendingan nggak usah. Daripada Anda cuma ngerepotin orang di sana. Bukannya bantuin orang, malah Anda yang dibantu orang. Akhirnya kita yang dibantu orang. Ini yang jadi dan dia tetap maksain ikut bareng rombongan teman-teman saya. Begitu datang beneran sakit, Bang. Karena ternyata kondisi nggak kuat, dan yang paling penting dia tidak kuat melihat mayat bergelimpangan. Dia tidak kuat, nggak bisa ini, makannya nggak bisa, setiap makan muntah, akhirnya semua orang ngurusin dia. Padahal kita udah ngingetin, dia ngelihat darahnya nggak berani, tapi ya kapan lagi kita bantu rakyat Aceh, dia bilang. Aceh kan salah satu daerah yang memperjuangkan NKRI paling terdepan ya, dan tidak sampai menyediakan pesawat RI segala macam lah gitu. Daud Bireh apa sih? Iya, Daud Bireh kalau nggak salah. Tapi ya semangatnya nggak cukup, Bang. Semangatnya nggak cukup, punya fisik yang kuat dan mental yang bagus gitu. Nah, selain fisik yang kuat dan mental yang bagus, juga pengetahuan dalam hal search and rescue, penyelamatan. Karena saya pernah ditugaskan sebagai media, berangkat ke lokasi bencana pada saat itu gempa di Padang Pariaman tahun 2006 yang banyak luluh lantak dan banyak juga korban meninggal yang tertimbun. Karena minimnya pengetahuan saya haus, botol minum saya kosong. Karena dulu di Pramuka biasa ambil air sungai. Entah kenapa ada orang yang lewat itu negur saya. Jangan minum. Karena ternyata di hulunya itu bekas tempat orang yang tertimbun, mayat-mayat tertimbun. Saya tanya, kenapa kalau saya minum? Di hulunya sungai ini adalah tempat longsor yang banyak menimbun mayat yang dari dampak. Jadi airnya bercampur dengan mayat itu di hulu. Memang pada saat di tengah-tengah atau di hilir saya tempat mau mengambil itu bersih, jernih. Nah, pengetahuan itu yang juga harus benar diisi teman-teman. Jangan sampai bahayanya itu nggak cukup seperti kita yang terkena tusuk paku berkarat yang suntik tetanus, enggak, panjang tahapannya. Baru tahu saya. Itu juga harus kita pahami pada saat kita ingin turun sebagai relawan. Baru tahu saya. Ternyata nggak bisa sembarangan juga. Nggak bisa juga sembarangan, apalagi di daerah yang bencana. Makanya ada pelatihan wartawan di area bencana ya. Iya, ada pelatihan wartawan area bencana, dan itu lembaga filantropi kan juga sering bikin. Jadi nggak cuman pakai rompi, peci, kemudian pakai kacamata. Mesti ada bekal pengetahuan yang cukup. Jadi tadi kalau dari Bang Gaib temannya hanya semangatnya saja, fisik tidak tahu kondisi fisiknya saat itu, akhirnya malah orang lain yang akhirnya mengurusi. Yang niatnya kita membantu pengungsi, akhirnya pengungsi yang membantu kita. Jangan sampai itu terjadi, karena niat awal kita adalah membantu pengungsi. Bang, banyak orang membandingkan ketika bencana tsunami dan COVID. Ketika tsunami, orang melihat ada leader di situ namanya Yusuf Kalla. Betul. Kemudian ketika COVID, orang selalu mengingat nama Doni Monardo, Sutopo Purwonugroho, dan Ahmad Yuryanto. 3 nama ini dianggap yang ketika COVID itu cukup sukses dalam mengelola komunikasi, informasi dan memimpin Satgas COVID pada saat itu. Karena ada leader yang dihormati dan semua nurut ke sana. Betul. Termasuk kita nih media. Betul. Gitu. Sementara waktu tsunami Aceh, kita punya Yusuf Kalla yang dibantu sama
Sudirman Said, kemudian Kuntoro Mangkusubroto sebagai BRR, sebagai ya, dan juga ada Presiden SBY yang memberikan keleluasan juga pada JK. Saya ingat waktu itu ada cerita Pak Kuntoro apa yang cerita tuh, kita dikumpulin gitu. Jadi ada bantuan dari beberapa negara. Kemudian mereka bingung, ini bantuan ini buat siapa aja nih? Bantuan dari Amerika, RRT, kemudian dari Eropa. Nah, ketika bantuan ini datang dalam bentuk uang, bentuk segala macam itu ya, terus gimana penggunaannya buat Aceh? Apa yang mesti diprioritaskan? Nah, mereka bingung, datanglah ke JK. Kata Pak JK, ya udah, gini aja. Kalau mereka mau ngasih bantuan, Amerika bangun sekolah, Eropa bikin jembatan. Daripada kita bingung, pertanggungjawabannya ini, nah itu dibilang tuh. Terus akhirnya clear tuh, Jepang bikin ini bikin ini. Jadi semua tahu ketika dia bawa apa yang mesti dia bangun, dan itu ternyata memang kan rehab dan rekon Aceh termasuk yang tercepat di dunia loh. Betul. Gitu. Dari tempat yang luluh lantah dalam waktu beberapa tahun udah kembali normal. Nah, ini yang belum kita temukan sekarang. Karena sekarang kondisinya gimana? Sekarang banyak orang yang menjadi ini ya Sobat Indo.